Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Hero Prayogo selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies yang kami ta'zimi, dan tak lupa kepada teman-teman kelas B24 PJJ PAI Cyber Syekh Nurjati Cirebon yang kami banggakan. Selanjutnya kami selaku perwakilan dari kelompok 3 yang tersusun oleh Ibu Ita Purnamasari, Ibu Neng Ai Fuadah, dan saya sendiri Muhammad Mahfudin akan mempresentasikan makalah Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah. Makalah tersebut menyajikan ulasan yang mendalam tentang sejarah penyebaran Islam dan pembentukan kerajaan Islam di Cirebon, dengan fokus pada peran sentral Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Makalah ini menggali tidak hanya aspek sejarah dan politik, tetapi juga percampuran budaya lokal dengan nilai-nilai Islam yang diusung oleh tokoh-tokoh penting pada masa itu. Bapak Ibu yang kami hormati, makalah ini menyoroti beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu menariknya figur Sunan Gunung Jati. Salah satu daya tarik utama dari makalah ini adalah penyajian biografi Sunan Gunung Jati. Sebagai figur yang luar biasa dalam sejarah Islam di Nusantara, lahir dari perpaduan budaya Arab dan Sunda, ia tidak hanya seorang raja dan pemimpin politik, tetapi juga ulama besar yang berhasil menyebarkan agama Islam di Cirebon melalui strategi dakwah yang cerdas dan damai. Salah satu metode menarik yang disoroti adalah penggunaan akulturasi budaya lokal seperti gamelan sekaten untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat setempat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua yaitu dari aspek kejayaan Cirebon sebagai pusat perdagangan dan dakwah. Dalam pembahasannya, makalah ini menyoroti bagaimana Sunan Gunung Jati memanfaatkan letak geografis Cirebon yang strategis sebagai pelabuhan di pesisir utara Jawa untuk membangun pusat perdagangan yang maju. Diplomasi yang cerdik dengan berbagai kerajaan luar seperti India, Cina, dan Arab tidak hanya memperkuat perekonomian Cirebon, tetapi juga memperluas pengaruh Islam di Nusantara. Kerajaan Cirebon menjadi simbol kekuatan politik dan agama di kawasan tersebut. Yang ketiga yaitu Bapak Ibu, pendirian pesantren dan penyebaran ilmu agama. Salah satu aspek yang menarik dalam makalah ini adalah pembahasan mengenai peran Sunan Gunung Jati dalam mendirikan pesantren Pesambangan Jati yang menjadi pusat pendidikan Islam di wilayah Cirebon. Pesantren ini melahirkan banyak ulama dan menjadi motor penggerak dakwah Islam di kawasan Jawa Barat. Keberhasilan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam juga didukung oleh hubungan erat dengan tokoh-tokoh lain seperti Syekh Datuk Kahfi yang berperan dalam awal mula pendirian pesantren tersebut. Yang keempat yaitu akulturasi budaya dan agama. Makalah ini menyoroti bagaimana Sunan Gunung Jati dengan cerdas memanfaatkan budaya lokal untuk memperkuat pengaruh Islam di masyarakat. Misalnya menggunakan seni gamelan sekaten sebagai media dakwah tidak hanya berhasil menarik perhatian masyarakat,
tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam secara damai dan tanpa paksaan. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh akulturasi antara agama dan budaya di Cirebon yang berlanjut hingga menjadi identitas kota tersebut. Yang kelima yaitu kontribusi pahlawan lokal dengan sejarah Cirebon. Peran tokoh-tokoh seperti Nyimas Roro Santang atau Rara Santang, Ki Bagus Rangin, dan Syekh Datuk Kafi dalam sejarah Cirebon juga menjadi sorotan penting dalam makalah ini. Mereka digambarkan sebagai figur-figur yang berdedikasi dalam memperjuangkan penyebaran Islam dan melawan penjajahan, menambahkan lapisan heroik dan inspiratif pada narasi sejarah Cirebon. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi secara keseluruhan makalah Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah berhasil menggambarkan era kerajaan Cirebon di bawah pemerintahan Sunan Gunung Jati dengan menyajikan sejarah yang kaya dan narasi yang mendalam. Pengaruh Islam yang dibawa Sunan Gunung Jati terus dirasakan hingga kini, dan warisan akulturasi budaya yang ditinggalkannya masih relevan dalam membentuk identitas Cirebon sebagai salah satu pusat budaya Islam di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.